Dalam rangka mensosialisasikan imbauan physical distancing selama masa pandemi wabah COVID-19, jajaran kepolisian di Kabupaten Jember turun langsung ke rumah-rumah warga sambil membagikan bingkisan ala kadarnya. Sementara itu, berita inspiratif minggu ini datang dari sejumlah mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Jember, di mana sebuah inovasi robot diciptakan untuk dapat membantu tenaga medis dan relawan dalam menghadapi wabah COVID-19. Itulah sekilas rangkuman berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Pemirsa, jajaran kepolisian di Jember memiliki cara berbeda untuk mensosialisasikan imbauan physical distancing. Mereka menyisir pemukiman dan mendatangi rumah warga secara door-to-door sambil memberikan bingkisan ala kadarnya. Dan khusus selama bulan Ramadan ini, warga juga diminta sholat tarawih dan tadarus di rumah saja. Berikut beritanya. Sejumlah anggota kepolisian sektor Jenggawah, Jember, menyisir salah satu areal pemukiman warga. Namun, bukan untuk mencari pelaku kejahatan, melainkan untuk mensosialisasikan imbauan pemerintah yakni physical distancing. Petugas mendatangi satu persatu rumah atau door-to-door dan meminta warga untuk menerapkan anjuran berdiam di rumah, mengenakan masker, hingga rajin cuci tangan. Bahkan selama memasuki bulan Ramadan ini, petugas juga mengimbau warga untuk menjalankan ibadah seperti sholat tarawih dan tadarus dari rumah saja. Guna sedikit meringankan beban, petugas juga membagikan bingkisan berupa beras kepada rumah-rumah yang didatangi. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jenggawah, bahwasanya karena wabah virus COVID-19 ini masih dinyatakan berlangsung. Untuk itu masyarakat kita selalu memberikan himbauan agar selalu menjaga jarak, physical distancing, kemudian selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Kenapa harus dilakukan secara door-to-door himbauan semacam itu? Ya, kami merasa metode ini sangat mengena langsung kepada masyarakat yang kita berikan pemahaman. Selain door-to-door ke tengah permukiman, imbauan physical distancing selama Ramadan juga dilakukan dengan menyisir ke sejumlah jalan raya. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, jasa rias pengantin tampaknya menjadi salah satu usaha yang paling terpuruk pasca mewabahnya COVID-19. Alih-alih mendapatkan orderan baru berupa pengadaan paket perlengkapan pesta pernikahan, banyak orderan lama yang sudah disiapkan jauh hari justru dibatalkan oleh konsumen. Mereka pun hanya bisa pasrah sambil berharap pandemi ini segera berlalu. Mewabahnya COVID-19 agaknya menjadi pukulan tersendiri bagi pelaku usaha jasa rias pengantin dan persewaan baju pernikahan. Seperti yang dirasakan Lili Setioningsi, perias pengantin di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Berbeda dengan musim pernikahan tahun lalu, di mana setiap harinya minimal bisa mendapatkan 3 kali orderan paket pesta pernikahan, namun kini berbanding terbalik. Alih-alih mendapatkan orderan baru berupa pengadaan paket perlengkapan pesta pernikahan, mulai make up pengantin, persewaan dekorasi, pengadaan catering hingga jasa dokumentasi, kini justru banyak orderan lama yang sudah dipersiapkan matang, tiba-tiba harus dibatalkan oleh konsumen. Sangat-sangat merugikan ya, karena banyak pengantin yang di-cancel. Terus ada yang awalnya menjadwalkan acara pesta besar, kayak tadi ini rencananya acaranya besar, ternyata berhubung ada dampak dari virus ini
cuman acara akad nikah aja gitu. Itu sebagian lagi banyak yang dibatalkan. Kayak yang tanggal 9 besok itu di sini sudah ACC, ternyata pengantinnya ada di Batam, gitu. Ternyata nggak bisa pulang, tidak diperbolehkan pulang, otomatis dibatalkan. Jadi sangat-sangat gimana ya, income yang biasanya masuk ke kita ada lebih, sekarang ya berkurang lah. Gitu. Aktivitas saat ini seperti apa? Jadi sementara ini saya cuman bikin baju aja dulu. Padahal tidak semua perlengkapan properti peserta pernikahan yang disampaikan adalah milik sendiri, melainkan harus menyewa pada pihak lain dengan sistem bayar di muka. Lili mungkin hanya satu dari ribuan pelaku jasa serupa yang kini terpuruk akibat mewabahnya COVID-19. Mereka pun hanya bisa pasrah sambil berharap pandemi ini segera berlalu. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan. Pemirsa, sebuah robot untuk membasmi wabah COVID-19 berhasil diciptakan oleh sejumlah mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Jember. Robot yang diberi nama GCR atau Goodbye COVID Robot ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dan berfungsi untuk menyemprotkan cairan desinfektan, atau bisa juga digunakan untuk mengantar obat bagi pasien penderita virus corona. Seperti apa aksi robot unik ini? Berikut liputannya. Seperti inilah aksi robot pembasmi COVID-19 ciptaan sekelompok mahasiswa jurusan Teknik Informasi Politeknik Negeri Jember saat menyemprotkan cairan desinfektan di salah satu lorong gedung perkuliahan. Robot yang berukuran kecil memudahkan operator untuk bermanuver di dalam lorong hingga sampai ke sudut ruangan sekalipun. Robot yang diberi nama GCR atau Goodbye COVID Robot ini dapat menyemprotkan cairan desinfektan dengan partikel kecil sehingga lebih irit dan efisien. Fungsinya pun sangat efektif. Robot yang dilengkapi dengan elektronik ini cukup dioperasikan dengan kontrol jarak jauh dan mampu menampung 10 liter desinfektan. Jadi ini adalah robot untuk menanggulangi wabah COVID-19 atau disebut juga dengan virus corona. Dan robot ini mempunyai cara kerja dengan kelebihan 3-in-1. Yang pertama, untuk menyemprotkan cairan disinfektan untuk ruangan maupun benda-benda yang di sekitar ruangan. Yang kedua yaitu untuk mengantarkan barang dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Untuk kendalinya dikendalikan berapa? Untuk pengendalian sendiri, robot ini menggunakan remote control dengan jarak antara 10 meter sampai 30 meter. Robot GCR dibuat dengan solusi bagi relawan penyemprotan di lapangan, dapat dikendalikan dari jarak 30 meter. Robot ini otomatis bisa menggantikan tugas manusia dalam aktivitas penyemprotan cairan desinfektan, sehingga mengurangi resiko paparan langsung desinfektan. Ada banyak kejadian orang-orang menyemprotkan dengan tenaga manusia. Nah, terus beberapa minggu yang lalu ada edaran dari WHO bahwa cairan desinfektan itu dapat berbahaya bagi paru dan kulit manusia, sehingga kalau bisa digantikan oleh alat atau robot itu bisa menghindari manusia untuk terpapar dari cairan desinfektan. Tak hanya itu, robot ini juga bisa diperbantukan dalam penanganan pasien COVID-19 sebagai penghantar obat atau makanan selama perawatan. Sehingga tenaga medis bisa terbantu dalam mendistribusikan obat kepada pasien, sekaligus menghindari kontak langsung dengan pasien COVID-19. Rencananya robot ini akan diproduksi lebih banyak dan digunakan untuk membantu penanganan wabah COVID-19. Dari Jember, liputan RIN TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara
Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Hidup itu tidak hanya tentang hari ini. Ada yang mesti dipikirkan untuk hari esok yang lebih baik lagi. Kami memberi solusi bagi Anda yang ingin berinvestasi, menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa harus ribet sana-sini. Bersama kami, menjadi mudah memiliki tanah untuk dikembangkan bagi masa depan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah bisa dapat kafling tanah tanpa susah-susah. Karena bagi kami, semua bisa punya tanah. Klik aja dulu, Seven Dream Property. Tersedia tanah kafling di kawasan Kiai Mojo, Kaliwates, Jember. Persediaan terbatas. Segera hubungi kami. Seven Dream Property. Semua bisa punya tanah. Penentu masa depan kita sendiri. Tak perlu menunggu terlalu lama mengambil keputusan. Karena waktu terus berjalan, membawa kita ke masa depan. Kami memberi solusi bagi Anda yang ingin berinvestasi. Menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa harus ribet sana-sini. Bersama kami, menjadi mudah memiliki tanah untuk dikembangkan bagi masa depan. Hanya dengan 8 juta rupiah, Anda sudah bisa dapat kafling tanah tanpa susah-susah. Karena bagi kami, semua bisa punya tanah. Klik aja dulu, Seven Dream Property. Tersedia tanah kafling di kawasan Jalan Manggar, Patrang, Jember. Persediaan terbatas. Segera hubungi kami. Seven Dream Property. Semua bisa punya tanah. Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah. Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Pemerintahnya harus kondusif, semua elemen bahu-membahu. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Saya, Hendy Siswanto, berdiri bersama Anda semua
menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Inilah segmen Jurnal Harian Suara. Berita pertama datang dari cerita kunjungan Haji Hendy Siswanto ke rumah Nenek Raminah. Pemirsa, kunjungan Haji Hendy Siswanto ke rumah Nenek Raminah, warga miskin di Desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, yang sempat viral di media sosial, mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Selain memberi bantuan kepada Nenek Raminah, Haji Hendy Siswanto juga datang untuk memeriksa langsung kondisi rumah Nenek Raminah yang akan direnovasi dan diperbaiki agar lebih layak untuk dihuni. Bersama dengan tim relawan dan juga keluarga besarnya, Haji Hendy Siswanto mengunjungi kediaman Nenek Raminah pada Minggu 22 Maret 2020. Kedatangan yang terkesan mendadak dan tidak direncanakan ini langsung mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Kehidupan Nenek Raminah sendiri memang sempat viral di jagat media sosial lokal. Kondisi rumahnya yang tidak layak huni, serta kesehariannya yang sebatang kara, membuat banyak orang mengirim pesan kepada Haji Hendy Siswanto agar Nenek Raminah dapat dibantu. Terlebih ketika rumah Nenek Raminah sempat terkena banjir dan tak mendapat perhatian dari pihak manapun. Selain menyapa langsung Nenek Raminah, Haji Hendy Siswanto juga sempat bercengkrama dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan agar masyarakat dapat hidup saling tolong-menolong dan bergotong royong. Nenek Raminah adalah salah satu dari ratusan ribu warga miskin di Jember yang perlu segera mendapat perhatian. Hari ini kami Haji Hendy Siswanto beserta keluarga tim relawan pemenangan Haji Hendy Siswanto sedang berada di Desa Gelundengan, Dusun Sumberjo, Kecamatan Wuluhan. Sumberjo Wuluhan. Saya sedang bersama Ibu Rumina yang cantik ini, Ramina, calon penghuni surga. Amin. Saat ini rumahnya Ibu Ramina sedang diberikan ujian sama Allah kena banjir. Dan kami Haji Hendy Siswanto bersama tim relawan akan melakukan perbaikan rumah ini. Mudah-mudahan akan lebih baik dari sebelumnya. Dan hari ini adalah akan kita mulai bersama teman-teman warga Desa Gelundengan, dan insya Allah akan kita gotong royong bersama-sama, dan mudah-mudahan ini akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan pada saat di bulan Ramadan besok kita akan melakukan hal yang sama kepada masyarakat Jember, mana yang lebih membutuhkan. Contohnya yang paling seperti yang saat ini ada di Desa Gelundengan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis wayahe benahi Jember. Masalah kemiskinan memang menjadi salah satu program Haji Hendy Siswanto dalam rangka membangun kehidupan masyarakat Jember yang sejahtera. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, di tengah banyaknya tempat usaha yang harus ditutup karena dampak pandemi wabah COVID-19, Haji Hendy Siswanto justru membuka lapangan pekerjaan dengan meresmikan 3 toko cabang RIN Collection di 3 kecamatan berbeda. Peresmian 3 toko ini menurut Haji Hendy Siswanto merupakan salah satu upaya untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Meskipun tidak dalam skala besar, diresmikannya 3 tokoh cabang RIN Collection di Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong, dan Kecamatan Tanggul ini merupakan angin segar bagi masyarakat sekitar. Kehadiran 3 toko baru ini dinilai bisa menyerap tenaga kerja. Di tengah masa sulit yang sedang melanda Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Jember.
yang ikut terdampak pandemi COVID-19 dan membuat banyak orang harus kehilangan pekerjaan. Menurut Haji Hendy Siswanto, kehadiran toko cabang Rin Collection baik di Puger, Kencong, dan Tanggul adalah bentuk dari komitmennya sebagai pengusaha yang ingin terus membagi pesan positif agar tidak kehilangan semangat dan mudah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami beserta keluarga sedang berada di Kencong, tepatnya di Dusun Kerajaan, Purworejo, Kencong. Kami di sini sekarang hari ini tanggal 15 April kami membuka toko baru Rin Collection 5 di sini. Tadi pagi sudah di toko Rin Collection 3 di Kencong, di Puger, sekarang di Kencong, dan setelah ini di Tanggul. Dan mudah-mudahan toko ini menjadi berkah semuanya. Amin. Terutama juga keberkahan untuk masyarakat Kencong dan sekitarnya. Terlepas dari masalah sulit yang sedang terjadi, Haji Hendy Siswanto ingin berkontribusi dengan mengurangi beban masalah di masyarakat, terutama dengan berupaya dalam menyediakan lapangan kerja. Dari Jember, tim liputan Rin TV melaporkan. Masih terus berkomitmen dengan konsep, sinergi, dan kolaborasi, Haji Hendy Siswanto menggalang kekuatan bersama tim relawan dan para pendukungnya untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya penanggulangan penyebaran virus corona, termasuk peduli pada dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah dengan membuat gerakan berbagi masker dengan paket makanan untuk warga terdampak, khususnya bagi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan karena wabah ini. Sebagai bentuk dari kepedulian dan rasa keprihatinan yang mendalam kepada banyaknya pekerja informal yang terdampak pandemi wabah COVID-19, Haji Hendy Siswanto dan tim relawan serta pendukungnya berkeliling dari pasar ke pasar dan jalan raya untuk membagi-bagikan paket makanan. Sasarannya adalah para pekerja informal seperti kuli panggul, tukang ojek, tukang becak, buruh lepas, serta para pedagang kecil. Selain paket makanan, juga dibagikan masker sebagai alat pencegah penyebaran virus corona. Semangat kebersamaan ingin ditunjukkan oleh Haji Hendy Siswanto dengan ikut turun langsung ke lapangan. Meskipun penuh resiko, namun Haji Hendy Siswanto ingin bertatap muka dan memberikan semangat secara langsung kepada para pekerja informal yang ditemuinya. Untuk titik sebaran pembagian paket makanan dilakukan di hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Jember. Dalam kesempatan ini, Haji Hendy Siswanto juga mengajak para dermawan atau pengusaha yang diberi kelebihan rezeki untuk mau bergabung dan berbagi bersama dalam kegiatan sosial serupa. Kegiatan bertajuk Wes Wayai Jember Bebas Corona. Wes Wayai Jember Sehat dan Sejahtera ini langsung mendapat respon positif dari warganet. Banyak dari mereka berharap kepedulian dan semangat berbagi Haji Hendy Siswanto dapat menginspirasi banyak pihak, termasuk pemerintah. Dari Jember, tim liputan Rin TV melaporkan. Tidak bisa dipungkiri, kedekatan Haji Hendy Siswanto dengan para pemuka agama dan tokoh ulama di Jawa Timur menjadi salah satu pemantik dorongan para tokoh Nahdlatul Ulama untuk memberikan dukungan terhadap Haji Hendy Siswanto dalam Pilkada Jember mendatang. Salah satunya adalah Kiai Haji Baikuni Purnomo, pengasuh Majelis Sholawatan Al-Ghafilin, Talangsari, Jember. Secara tegas, tokoh yang akrab disapa Gus Baikun ini menyampaikan bahwa Haji Hendy Siswanto memiliki jasa besar untuk warga NU di Jember. Perihal dukungan yang dimaksud oleh Gus Baikun ini disampaikannya dalam sebuah kunjungan pertemuan dengan Haji Hendy Siswanto bersama warga di lingkungan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari pada Jumat 28 Februari 2020. Gus Baikun menilai bahwa Haji Hendy Siswanto
merupakan sosok yang memiliki jasa besar bagi warga NU di Jember. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Haji Hendy Siswanto, dari mulai pemberian sembako, bantuan untuk masyarakat kurang mampu, takjil selama Ramadan, hingga membangun beberapa masjid di Kabupaten Jember. Selain sifat dermawan dan kebaikannya, Gus Baikun juga memuji Haji Hendy Siswanto dan keluarganya yang gemar mengadakan kegiatan-kegiatan religi dan keagamaan. Gus Baikun juga menaruh harapan besar kepada Haji Hendy Siswanto untuk menggalakkan syiar agama melalui sholawatan, sebab dalam 5 tahun terakhir, acara sholawatan di Jember kian menurun karena tak dapat perhatian dari pemerintah daerah. Menurutnya, acara sholawatan harus diakomodir karena selain memperkuat ukhuwah Islamiyah, juga menjadi pengetuk pintu langit agar keberkahan selalu dilimpahkan kepada masyarakat Jember. Dan yang terpenting, sebagai benteng diri terhadap radikalisme. Dari Jember, tim liputan RIN TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya. Saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat.